dengan aku Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang 3 kesalahan dalam bersedekah yang bisa membuat kita semakin terpuruk. Katanya sedekah itu bisa membuat kita semakin kaya, tapi mengapa ada orang yang rajin sedekah tapi hidupnya semakin terpuruk dan semakin sengsara? Ini juga dialami oleh salah satu keluargaku. Jadi salah satu keluargaku itu dia rajin sekali sedekah, dia suka memberi, dia suka membantu orang lain, tapi kenapa hidupnya itu semakin sengsara dan semakin terpuruk? Pasti ada yang salah. Nah, apa saja kesalahan-kesalahan dalam bersedekah sehingga membuat kita semakin terpuruk? Kesalahan pertama adalah salah niat. Perbuatan baik belum tentu niatnya juga baik. Nah, segala sesuatu meskipun perbuatannya baik, tapi kalau niatnya tidak baik atau tidak benar, hasilnya juga tidak akan baik. Nah, inilah sebabnya niat kita, pikiran kita, batin kita adalah yang nomor satu atau yang utama. Nah, contoh salah niat dalam bersedekah adalah misalnya saja kita bersedekah dengan niat dan punya tujuan ingin dipuja-puja, ingin dipuji-puji, ingin pamer, ingin dikatakan orang kaya, ingin dibilang orang baik, atau berharap orang yang kita sedekahi atau orang yang kita tolong itu tadi juga membalas kebaikan kita suatu saat nanti. Nah, kalau kita tuh punya niat lain, pokoknya niatnya itu selain karena cinta dan kasih sayang kita kepada sesama, maka semua perbuatan baik kita itu akan sia-sia atau tidak ada gunanya. Apalagi kalau kita tuh berusaha untuk memberitahu semua orang bahwa kita ini loh sedang sedekah. Misalnya saja kita foto-foto lalu kita unggah ke media sosial, kita kasih tahu semua orang bahwa aku tuh sedang bersedekah, aku sudah menolong si A, aku sudah menolong si B. Nah, itu semua adalah ego kita, itu semua adalah keakuan kita. Nah, teman-teman, meskipun semua orang itu tidak tahu bahwa kita itu sedang bersedekah, meskipun semua orang tidak tahu kalau kita itu sedang berbuat baik, tapi Tuhan Maha Tahu. Kita akan tetap memetik hasil sesuai dengan apa yang kita tanam. Kita akan menerima sesuai dengan apa yang kita berikan. Nah, kita juga tidak perlu repot-repot berharap orang yang kita sedekahi, orang yang kita tolong itu juga membalas kebaikan kita suatu saat nanti. Karena Tuhan juga pasti akan membalas perbuatan-perbuatan kita dengan caranya Tuhan sendiri, meskipun tidak melalui orang-orang yang sudah kita tolong. Nah, seperti halnya aku. Nah, aku ini dibilangin sama orang-orang di sekitarku, katanya aku ini orang pelit. Tapi aku tidak masalah, karena aku selalu menyembunyikan sedekahku. Kapan aku sedekah, kepada siapa aku sedekah, dan berapa jumlahnya aku sedekah, tidak ada orang yang tahu. Nah, itu adalah yang terpenting adalah niatnya. Terus kesalahan yang kedua adalah salah cara.
Nah, kalau kita niatnya sudah baik tapi caranya salah, itu juga, hasilnya juga tidak baik. Nah, contoh salah cara adalah aku dulu, punya seorang teman, jadi temanku itu senang sekali membantu teman-temannya. Jadi setiap kali ada temannya yang datang minta tolong, setiap ada kali temannya itu mengeluh tentang, kondisi keuangannya, dia langsung saja memberi uang, langsung saja dikasih begitu saja. Nah, akibatnya si teman-temannya itu jadi menggantungkan, hidupnya ke temanku itu tadi. Jadi sedikit-dikit jadi minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Jadi temanku itu tadi jadinya dimanfaatkan oleh teman-temannya. Jadi dianya, terpuruk sendiri, jadi sengsara sendiri. Nah, itu tadi adalah contoh, salah cara. Nah, salah yang ketiga adalah kesalahan dalam bersedekah yang ketiga adalah salah sasaran atau salah orang. Nah, contoh sedekah yang salah sasaran adalah misalnya kita sedekah ke orang nakal atau orang yang suka bikin masalah, orang yang suka ruwet di dalam hidupnya, licik dan lain-lain sebagainya. Nah, orang seperti itu terpuruk, dia sengsara itu karena hasil perbuatannya sendiri, karena dia itu dikasih pelajaran sama Tuhan. Nah, kalau kita membantu orang-orang yang seperti itu, sama dengan kita itu menghalang-halangi Tuhan mengasih pelajaran kepada orang yang nakal tersebut. Nah, sama dengan kita itu menantang Tuhan. Nah, sama dengan kita itu memindahkan dosa-dosanya si orang nakal itu kepada kita. Nah, dan ini membuat hidup kita semakin sengsara dan semakin terpuruk. Nah, ini juga eh, diperlukan intuisi. Jadi, ketika kita ngasih, misalnya ngasih ke pengemis, nah itu intuisi kita harus jalan atau digunakan. Karena ini si pengemis ini memang benar-benar dia tidak mampu atau memang dia itu seorang pemalas. Nah, seperti itu. Nah, eh, orang-orang yang nakal seperti ini, bantuan yang kita berikan adalah nasihat. Kalau kita kasih nasihat, mereka tetap aja seperti itu, tidak berubah, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kepada siapa yang aman kita dalam bersedekah? Atau siapa saja yang berhak kita sedekah yang aman maksudnya. Yang pertama adalah kepada guru kita, guru yang sudah memberi ilmu kepada kita. Terus yang kedua adalah keluarga kita, misalnya orang tua, saudara kita, kakak, atau adik kita, keponakan-keponakan kita. Terus selanjutnya adalah anak yatim piatu. Terus ke tempat-tempat ibadah. Nah, ke orang gila atau dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, itulah kesalahan-kesalahan kita dalam bersedekah yang bisa membuat hidup kita bukannya tambah kaya tapi tambah semakin terpuruk dan semakin sengsara. Semoga videoku bermanfaat. Sekian dulu. Eh, Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada masalah-masalah seputar kehidupan sehari-hari atau ingin dibuatkan video tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, terima kasih.